antara banyak teori-teori dunia One Piece saat ini, apalagi Shine Nerona Imo di tahun 2026 ini sudah dikeluarkan dan dimunculkan wajah aslinya oleh Eiichiro Oda. Sekarang, coba kita cari teori-teori menurut AI. Nah, hari ini saya akan mencari atau membuat teori berdasarkan saya bertanya kepada AI. Bagaimana tanggapan AI tentang teori-teori yang beredar di dalam One Piece dan apakah AI punya teori tersendiri tentang dunia One Piece. Wah, luar biasa sih ya. Jadi di tahun 2026 ini One Piece sudah berada di istilahnya apa ya, final saga arc terakhir di Pulau Elbaf. Yang bikin epic itu adalah munculnya, kalau dibilang raja terakhir belum tentu ya, Shine Nerona Imo atau Imo sama ya. Nah, kan di luaran tuh banyak tuh teori-teori tentang One Piece ya, teori-teori dari beberapa nakama tentang One Piece tuh gini dan lain-lain lah intinya. Nah, saya coba mencari tahu atau teori-teori yang tidak dibicarakan orang. Saya coba tanya teori saya coba tanya teori One Piece atau teori gelapnya One Piece itu di Gemini. Aku iseng aja nih ya, iseng aja. Biasanya kan orang lihat One Piece kan mulai dari pertama sampai dengan saat ini itu kan bikin teori tuh. Ada yang kemarin bikin teori itu bahwa si Usopp akan gugur di Elbaf, kayak gitu tuh. Terus apapun yang lainnya itulah pokoknya ya. Terus tentang buah iblisnya si Chopper itu kan tentang apa gitulah ya, bisa melepaskan pengaruh demi reversi dari kesatria Elbaf. Nah, hari ini saya mencoba mencari tahu teori-teori itu dari teori-teori dari Gemini ya. Keywordnya apa? Tadi saya tanya itu gini, kamu tahu tentang One Piece? Dia jawab iya. Sekarang buatkan atau kamu punya atau tidak teori tentang One Piece yang itu menurutmu sendiri dan belum pernah dibahas oleh orang-orang di medsos atau di media digital. Nah, keywordnya saya bikin itu. Terus hubungannya itu tentang apa ya, tentang alurnya mulai dari awal sampai di arc Elbaf ini. Tak tanya seperti itu tuh si Gemini. Akhirnya beberapa jawaban keluar, terus ada juga beberapa jawaban yang kayaknya nggak kayak gini deh, mikirku gitu. Nah, tapi setelah tak tanya lagi, ada nggak yang menurutmu teori yang menurutmu mendekati dengan kebenaran dilihat dari alur-alur One Piece mulai dari awal sampai sekarang? Nah, ini muncul jawabannya seperti ini. Bacain ya, ini iseng aja sih teman-teman ya. Mungkin kalau ada nakama-nakama yang lain yang kurang sependapat, langsung aja ditulis di kolom komentar aja ya. Ini cuma iseng-iseng aja, iseng-isengnya seorang bapak-bapak yang memang suka dengan One Piece ya, karena saya dulu lihat One Piece itu masih di TV ya, itu tahun berapa itu ya. Pokoknya terakhir saya lihat One Piece di TV itu dia naik ke Red Line kalau nggak salah. Red Line, terus habis itu ketemu sama Labun kan ya, ikan paus itu ya. Pokoknya itu. Setelah itu kan nggak tayang lagi tidak tayang lagi di TV kalau nggak salah. Nah, setelah itu saya mulai apa namanya? Mulai lihat lagi itu di tahun 2000 berapa ya? Lupa saya. Antara 2011 12 itu
saya lihat tapi sekilas saja, terus saya mulai mengikuti lagi di tahun 2014. Nah, soalnya sudah punya HP dan lain-lain kayak gitu. Nah, akhirnya saya mengikuti lagi di situ. Nah, sekarang kita fokus ke jawaban dari si Gemini nih. Ini Gemininya penalaran ya, Gemini penalaran dan Gemini Pro ya. Jadi gini, jika harus memilih yang paling mendekati kebenaran berdasarkan petunjuk terbaru di manga, terutama dari siaran Vegapunk, ya, dari siaran Vegapunk di Egghead, maka teori dunia yang tenggelam atau the sinking world adalah yang paling masuk akal. Ini baru pembukanya nih. Oda sudah mengonfirmasi lewat Vegapunk bahwa dunia One Piece sebenarnya Oda sudah mengonfirmasi lewat Vegapunk bahwa dunia One Piece sebenarnya sedang tenggelam dan permukaan laut naik 200 meter selama Void Century. Berarti tetap berjalan dong untuk penenggelaman dunia One Piece ini nih. Berarti kan selama Void Century. Berarti Wano lama yang ada di bawah air itu kan make sense juga sih ya. Jika dikaitkan dengan alur cerita, inilah poin-poin yang membuatnya sangat kuat. 1. Arc antar ideologi, bukan sekedar baik versus jahat. Ini nggak tahu ya, pokoknya ini saya cari jawabannya atau saya tanya di Gemini Pro ya, penalaran. Banyak yang mengira kerajaan kuno itu sempurna, tapi dalam teoriku, tapi dalam teoriku ini, kerajaan kuno mungkin terlalu ambisius. Mereka ingin menyatukan dunia dengan teknologi atau senjata kuno. Nah, kita tahu sendiri senjata kuno ada 3. Pluton, Poseidon, satu lagi apa ya, lupa ya. Intinya itu ada 3 ya, yang disebutkan dalam dunia One Piece. Tapi teknologi itu punya efek samping yang mengerikan. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah kenaikan air laut. Ini teorinya si Gemini nih, Efek sampingnya adalah kenaikan air laut. Imu dan 20 Raja, mereka mungkin melihat bahwa ambisi Joy Boy akan menenggelamkan seluruh dunia atau seluruh benua. Jadi mereka menghentikannya. Mereka bukan sekedar penjahat, tapi orang yang memilih stagnasi, dunia yang terpecah-pecah, daripada kehancuran total. Oh, ini berarti si Imu ini kalau menurutnya si Gemini malah istilahnya apa ya, menghentikan niatan Joy Boy untuk menenggelamkan dunia. Yang kedua, status quo. Pemerintahan dunia menjaga dunia tetap terisolasi agar penggunaan senjata kuno tidak merusak keseimbangan alam lebih jauh. Berarti kalau dari sisinya si Gemini ini, Marin atau pemerintahan dunia itu tidak sepenuhnya jahat ya, tidak sepenuhnya buruk ya. Oke, kita lanjut. Tapi ya walaupun kelihatannya menurutnya si Gemini nggak begitu jahat-jahat banget, tapi tetap jahat sih. Kedua, teori kenapa Roger tertawa. Kenapa Roger tertawa ketika di Lagtel? Bayangkan, Roger sampai ke Lagtel, lalu dia membaca catatan Joy Boy yang isinya kurang lebih seperti ini. Aku ingin membebaskan semua orang, tapi aku malah membuat dunia tenggelam 200 meter. Ups, maaf ya. Ini teorinya si Gemini ya. Kalau teori-teori yang beredar itu, kan kenapa Roger tertawa di Lagtel itu kan katanya banyak yang berteori itu surat cintanya si Imu untuk Vivi. Siapa sih? Lily, Nefertari di Lily. Makanya di ruang bunga itu kan ada fotonya Lily besar itu, Nefertari ya. Sekaligus pengguna buah iblis buah iblisnya masih misteri sih, bisa
memencar-mencarkan poneglyph itu. Kalau teorinya sih itu pengguna Nikyu Nomi itu pemiliknya si Kuma tuh, yang tangannya kayak apa, panda itu. Roger tertawa, ia menyadari bahwa pahlawan besar seperti Joy Boy ternyata melakukan kesalahan konyol yang fatal. Roger terlalu cepat. Nah itu kan yang diucapkan si Roger terlalu cepat, karena teknologi atau kondisi alam saat itu belum memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tanpa menenggelamkan sisa daratan yang ada. Maksudnya apa ini? Tanpa menenggelamkan. Ya, intinya itulah ya. Tak ulangi lagi ya. Roger tertawa karena ia menyadari bahwa pahlawan besar seperti Joy Boy ternyata melakukan kesalahan konyol yang fatal. Roger terlalu cepat karena teknologi atau kondisi alam saat itu belum memungkinkan untuk memperbaiki kerusakan tersebut tanpa menenggelamkan sisa daratan yang ada. Oh, berarti intinya si Joy Boy itu terlalu cepat untuk menggunakan senjata kuno itu ya, barangkali seperti itu ya. Yang ketiga, hubungannya dengan impian Luffy. Ini masih teorinya si Gemini nih ya. Kalau nggak terima para nakama ya tulis dalam komentar ya, komplain tuh si Gemini tuh. Impian rahasia Luffy yang membuat krunya tertawa atau terkejut. Kemungkinan besar adalah mengadakan pesta dengan seluruh dunia di satu daratan yang sama. Pesta. Tapi kemungkinan kan di SBS volume berapa itu kan Oda juga pernah bilang kalau arc, istilahnya apa ya, arc terakhir ini kan berada di tempat yang lebih luas dari Marineford gitu, arc Marineford. Untuk melakukan itu, Red Line harus hancur. Ya, iya juga sih. Red Line itu kan pembatas ya. Jika Red Line hancur, laut akan menyatu menjadi all blue. Keinginannya Sanji tuh. Masalahnya, menghancurkan Red Line akan memicu bencana geologi dahsyat yang bisa menenggelamkan sisa pulau yang ada. Iya, benar juga. Makanya kenapa Joy Boy tidak menghancurkan Red Line. Mungkin ya. Disinilah letak konfliknya. Luffy ingin kebebasan dan persatuan, tapi Imu tahu bahwa harga diri persatuan itu adalah kehancuran fisik dunia yang sekarang. Iya sih, si Imu kan dia berada, hidupnya sudah lama tuh, kurang lebih 800 tahun. Dia secara tidak langsung, dia itu adalah saksi Void Century itu sendiri ya. Kemungkinan seperti itu ya, karena dia kan abadi. Yang keempat, teorinya, Imu itu sebagai sipir abadi, sipir penjaga berarti. Kemungkinan besar Imu adalah orang yang melakukan operasi keabadian atau OP-OP Nomi. OP-OP Nomi, saya pernah dengar OP-OP Nomi. Apa itu ya? Buah-buahnya gak. Agar bisa terus menjaga penjara ini, dia memegang poster buronan Luffy, Shirahoshi, kurang lebih Poseidon itu, dan Vivi, bukan karena benci, tapi karena mereka adalah variabel yang bisa memicu kiamat air laut kembali terjadi. Berarti kalau menurutnya teorinya si Gemini ini, dulu ketika Void Century itu sudah ada kenaikan air laut 200 meter. Itu kan omongan yang sudah di share sama Dr. Vega Apang. Iya juga sih. Kesimpulan. Nah, ini di kesimpulannya si Gemini nih. Yang paling mendekati kebenaran One Piece adalah instrumen untuk mengeringkan dunia atau mengangkat daratan. Berarti knock up dan knock down. Kan pernah tuh terjadi tuh. Di mana tuh? Tapi membutuhkan kehancuran tatanan dunia yang sekarang, termasuk Red Line. Cerita ini menjadi gelap karena untuk menyelamatkan masa depan. Luffy harus menghancurkan dunia yang nyaman milik orang-orang saat ini. Imu menjaga dunia agar tidak tenggelam lebih jauh, tapi dengan cara menindas. Luffy ingin membebaskan, tapi dengan risiko menenggelamkan. Berarti pandangan ketika di Pulau Manusia Ikan,
di bawah itu dengan Raja Neptune itu kan Madam Shirley dia lihat ramalan kalau Luffy akan menghancurkan entah menghancurkan dunia atau menghancurkan apa itu ya. Pokoknya intinya ramalnya adalah Luffy itu penghancur gitulah intinya. Apa mungkin ini ya? Ini menjelaskan kenapa di setiap pulau yang dikunjungi Luffy selalu ada tema fajar yang akan datang. Iya juga sih. Di setiap tempat ketika Luffy datang pasti ada konsep-konsep yang seperti itu. Karena fajar hanya muncul setelah malam yang paling gelap atau penindasan dari Imu dan badai yang besar atau kehancuran Red Line. Menurutmu, Luffy akan menekan tombol itu meskipun dia tahu taruhannya adalah keselamatan seluruh pulau di dunia. Tapi ketika nggak tahu dah. Intinya dunia One Piece terserah Oda bagaimana jadinya. Saya punya teori tertentu dari pribadi saya sendiri, mungkin nanti akan saya bahas dengan teman-teman tentang Oda. Ya, teorinya seperti apa? Kalau ketemu sama teman-teman saya sendiri, sama-sama pecinta One Piece, nanti akan kita bahas. Oke, sampai jumpa.